Halo semuanya, langsung aja kita bedah anatomi dari sebuah insiden prosedural yang cukup panas nih. Kita tarik mundur ke acara Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU di Kediri. Fokus penjelasan materi kita kali ini bener-bener tajam. Kita bakal ngeliat langsung gimana sebuah tindakan yang terburu-buru ternyata bisa mencederai aturan organisasi dan mencoreng prosedur musyawarah yang demokratis secara fatal. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih keputusan penunjukan tuan rumah Muktamar PBNU 2026 tiba-tiba berubah panas? Jawabannya, percayalah sama saya, ini bukan soal manuver politik, tapi murni karena runtuhnya tata tertib persidangan. Masuk ke bagian pertama, akar masalah dan alur sidang komisi organisasi. Yuk kita selami lebih dalam. Jadi begini, di tahap awal, sidang komisi organisasi itu sebenarnya berjalan normal-normal aja kok. Mereka merekomendasikan 5 kandidat provinsi. Ada DKI Jakarta, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tapi ingat ya, status kelima wilayah ini tuh baru sebatas rekomendasi. Belum ada keputusan final sama sekali di titik ini. Biar lebih kebayang, mari kita lihat alur idealnya. Persidangan itu kan sangat terstruktur ya. Alurnya dari rapat komisi, terus masuk ke tim perumus, baru deh diajukan ke sidang pleno buat dapat persetujuan terbuka dari forum. Mekanisme ini tuh ibarat urat nadinya demokrasi dalam sebuah organisasi. Kalau dipotong, ya bahaya. Bagian kedua, pelanggaran prosedur dan keputusan sepihak. Nah, disinilah prosedur itu ditabrak habis-habisan. Pimpinan sidang saat itu, Kiai Haji Ahmad Asrori, tiba-tiba aja mengetuk palu dan mengesahkan pesantren Lirboyo secara sepihak. Bayangin, beliau ngelakuin itu mutlak tanpa minta persetujuan peserta forum dulu. Padahal, di sidang komisi yang muncul cuma 5 provinsi, dan tidak ada satupun yang menyebut titik tertentu. Hanya provinsi. Wah, ini benar-benar pelanggaran fatal yang langsung mencoreng prosedur musyawarah dan persidangan yang demokratis. Bagian ketiga, reaksi forum yang menolak pengesahan. Tentu aja, forum langsung bereaksi keras dong. Mayoritas peserta seketika nolak pengesahan itu. Dan yang perlu dicatat, penolakan ini sama sekali bukan soal sentimen terhadap kandidat tertentu, melainkan bentuk pertahanan tegas para peserta untuk melindungi mekanisme persidangan dari tindakan sepihak yang mencederai aturan organisasi. Saat pimpinan sidang tiba-tiba mengetok palu tanpa babi bu dan tanpa landasan jelas, juga tanpa bertanya ke forum, saat itu beberapa peserta sidang lantas interupsi. Nah, saat interupsi inilah tiba-tiba ada peserta yang kita tahu siapa dia, tiba-tiba berlari dan mengintimidasi peserta yang interupsi. Mengintimidasi, menunjuk, juga mengajak berantem. Bagian keempat, intervensi Rais Aam dalam penegakan aturan. Rais Aam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kebetulan ada di lokasi, langsung mengambil alih situasi. Beliau ngebatalin keputusan tersebut dengan satu alasan yang sangat tegas. Pengesahan sepihak itu jelas-jelas menyalahi prosedur dasar persidangan pleno. Aturan ya harus ditegakkan. Bagian kelima, dampak dan status kini setelah riset prosedural. Gara-gara insiden ini, mulai deh muncul disinformasi liar. Ada narasi yang bilang kalau Rais Aam sengaja memecah belah. Tapi tunggu dulu, saksi mata dari beragam orang yang hadir di persidangan langsung matahin isu ini. Faktanya, pembatalan itu 100% murni soal penegakan tata tertib sidang. Titik, gak ada urusan yang lain. Lalu, karena adanya riset prosedural ini, di mana sih posisi kita sekarang? Nah, statusnya itu kembali jadi 0. Sampai detik ini, bisa dipastikan belum ada satupun keputusan resmi soal siapa yang bakal jadi tuan rumah Muktawar di Agustus 2026 nanti. Semuanya kembali terbuka. Bagian ke-6, kesimpulan dan pelajaran penting. Kesimpulannya, bedah materi kita kali ini jadi pengingat keras buat kita semua. Buat menyukseskan agenda besar, kita butuh kejernihan niat dan pastinya pakai cara-cara yang benar. Bukankah kepatuhan mutlak pada prosedur yang demokratis itu adalah pelindung terbaik biar sebuah institusi nggak hancur? Coba deh dipikirin. Dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.